Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan menjelaskan sedikit materi tentang elektrokardiograf atau EKG. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Nah, nama aku Gelis Tiara dengan NPM 225040032. Dan ini teman saya. Nama aku Gina Husniawati Sapitri dengan NPM 22504.008. Kalian tahu kan jantung itu apa? Nah, jantung merupakan organ vital yang memiliki fungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Secara global, mencapai 18,6 juta orang meninggal setiap tahunnya. Dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 20,5 juta orang meninggal di tahun 2020 dan 24,2 juta orang meninggal di tahun 2030. Kalian tahu nggak sih cara pemeriksaan kesehatan jantung menggunakan alat apa? Nah, pemeriksaan kesehatan jantung dapat dilakukan dengan alat yang disebut elektrokardiograf. Elektrokardiograf merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung. Sinyal psikologis tubuh manusia direkam dalam bentuk grafik yang dinamakan elektrokardiogram. Hasil rekaman EKG mempunyai bentuk yang spesifik sehingga dapat dijadikan acuan untuk menentukan kondisi kesehatan jantung. Sinyal EKG mempunyai tegangan 0,3 mV dan rentang frekuensi antara 0,03 sampai 100 Hz. Untuk yang kedua ada tentang sejarah. Siapa sih sejarah penemu EKG? Ada Alexander Moorehead yang menghubungkan kabel ke pergelangan tangan pasien yang sakit untuk memperoleh rekaman detak jantung pasien selama kuliah di DSC-nya pada tahun 1872. Orang pertama yang mengadakan pendekatan sistematis jantung dari sudut pandang listrik adalah Augustus Waller yang bekerja di St. Mary di Paddington, London. Pada tahun 1911, ia masih melihat karyanya masih jarang diterapkan secara klinis. Yang kalian ketahui dan pasti kalian pernah melihatnya kan, kalau EKG itu suka ada di rumah sakit tersebut dan digunakannya tuh biasanya di bagian dada ya. Nah, fungsi EKG yang paling populer itu untuk mengukur jumlah detak jantung, menghitung ritme jantung, dan juga dapat mengidentifikasi serangan jantung. Nah, yang selanjutnya ada cara penggunaan EKG. Untuk yang pertama, pasang komponen kabel-kabel alat EKG, lalu nyalakan mesin EKG. Yang kedua, baringkan pasien. Lalu selanjutnya bersihkan pergelangan tangan dan kaki pasien. Lalu pasang keempat elektrode ekstremitas. Nah, untuk yang tangan kanan ada warna merah, untuk pergelangan tangan kiri warna kuning. Lalu untuk kaki pergelangan yang sebelah kanan warna hijau dan untuk pergelangan sebelah kiri berwarna hitam. Lalu dada diberi gel sesuai dengan elektrode V1 sampai dengan V6. Selanjutnya, pasang elektrode di dada dengan menekan karet penghisap. Nah, selanjutnya rekam setiap lead 3-4 bit. Kalau perlu, lead 2 panjang minimal 6 bit, lalu cetak hasil EKG-nya. Selanjutnya, semua elektrode dilepas dari tubuh. Lalu bersihkan gel dari dada dan dari pergelangan tangan dan kaki. Beritahu pasien bahwa perekaman EKG telah selesai. Nah, jangan lupa untuk tulis pada hasil perekaman seperti nama, umur, jenis kelamin, jam, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. Dan juga nama masing-masing lead serta nama orang yang memeriksa. Nah, jangan sampai tertukar ya. Lalu, yang terakhir, jangan lupa bersihkan dan rapikan alat-alat seperti semula. Selanjutnya, yaitu cara membaca hasil tes EKG. Sebelumnya, ada beberapa komponen yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Pada grafik EKG, ada beberapa komponen di antaranya. Yang pertama yaitu gelombang P, yang kedua kompleks QRS, yang ketiga gelombang T, dan yang keempat interval VR.
Nah, pada hasil EKG normal, gelombang P harus terlihat jelas dengan benjolan ke atas. Namun, jika sebaliknya atau bahkan tidak ada, maka bisa jadi adanya tanda bentuk aritmia seperti ritme junksional. Lalu, mengukur interval PR terbentang dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS. Interval PR menandakan jarak waktu dari kontraksi atrium ke kontraksi vertikal jantung. Setelah itu, kita juga harus mengetahui cara menghitung kotak yang ada pada kertas EKG. Garis inilah yang menentukan pola grafik EKG normal atau tidak. Garis vertikal menentukan voltase atau tekanan otot pada jantung dengan ukuran milivolt. Sedangkan garis horizontalnya menandakan durasi. Pada garis vertikal, kotak kecil setara dengan 0,1 mV sepanjang 0,04 detik. Sedangkan pada kotak besar, tekanan listrik setara dengan 0,5 mV dan durasinya setara dengan 0,2 detik. Nah, selanjutnya yaitu cara menghitungnya. Dengan menghitungnya yaitu pertama hitung jumlah kotak yang dilewati oleh garis vertikal, lalu dikalikan 0,04 detik. Selanjutnya, EKG normal berkisar dari 0,12 hingga 0,20 detik. Namun, jika lebih dari 0,20, maka terdapat kemungkinan adanya aritmia yang disebabkan oleh aliran listrik jantung yang tersumbat. Nah, sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.